Halo Sobat Podcast, apa kabar nih? Ketemu lagi bareng Gilang Hafidzi di Podcast TVRI Jawa Barat. Semoga kalian sehat-sehat ya, karena hari ini kebetulan temanya adalah tentang health influencer. Wah, saya ini bersama dengan senior saya di Mojang Jajaka Jawa Barat. Ada Bang Lucky Bagus. Halo Bang Lucky, sehat? Rampes, waduh luar biasa. Bang Lucky ini adalah sekarang finalis kompetisi health influencer. Ya. Iya Bang ya. Ya. Ini bajunya juga nih kayaknya Represent the future is youth. wah. Nah, kita yang sehat-sehat adalah future untuk masa depan Indonesia. Wah, ini pasti ya sekarang kita bakalan tahu banget ya tentang bagaimana program-programnya, terus apa saja yang dipersiapkan ya. Tapi by the way, Bang Lucky ini sebelum mengikuti kompetisi health influencer ini bekerja kah atau bagaimana? Ya, saya juga aktif sebagai general manager untuk sebuah perusahaan FMCG lokal di Indonesia. Jadi basically saya providing healthier option. Jadi opsi yang lebih sehat untuk es krim di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi masih ada korelasinya ya? Yes, dan kita ngawinin sama digitalisasi. Jadi biasanya kalau kita beli es krim itu langsung di toko aja, tapi sekarang kita ada vending machine-nya dan lain-lain. Jadi dua hal itu memang bidang saya adalah di bidang UMKM dan juga kesehatan dan digitalisasi. Jadi saya fokus di 3 hal tersebut. Oke, kemudian sebelum mengikuti kompetisi health influencer ini, dulu juga pernah berkompetisi dan menjadi pemenang loh di Mojang Jajaka Jawa Barat 2011 ya Bang? 2011, long time ago. 13 tahun. 13 tahun. Kemarin baru reunian. Iya, kita baru reunian. Sekarang aku bisa berkesempatan untuk banyak tahu tentang Bang Lucky begitu. Nah, dari tahun 2011 lalu dengan sekarang untuk mempersiapkan sebuah kompetisi itu gimana? Apakah ada yang berbeda atau value-nya justru lebih di-improve dari Bang Lucky sendiri? That's very nice. Jadi prinsip hidup saya itu selalu kita giving the best, everything gitu. Jadi hal itu dulu, value-nya tidak berubah. Bahwa setiap kompetisi itu adalah memberikan yang terbaik dan berserah diri akan hasilnya gitu. Itu buat kita lebih tenang ketika menjalankannya. Hasilnya apapun, kalau menang ya alhamdulillah, kalau nggak menang ya udah. Itu value yang pertama. Tapi yang kedua adalah environment-nya berbeda. Nah, kita kan jadi manusia sekarang harus agile dan juga adaptif. Maksudnya apa? Perubahan zaman sekarang semua pakai digitalisasi. Waktu saya 2011 itu Instagram, TikTok belum terlalu massive sekarang. Nah, sekarang semuanya udah pakai TikTok, pakai Instagram. Nah, saya juga belajar banyak untuk itu, bagaimana menjadi storyteller yang baik di sosial media sehingga saya bisa influence orang lebih banyak untuk bergaya hidup sehat dan juga bisa lebih baik dalam hidupnya gitu dengan kesehatannya dia. Oke, tapi by the way, apa yang mendasari Bang Lucky masih juga ingin aktivitas lain selain daripada pekerjaan gitu loh, masih berkompetisi gitu? Apa yang mendasari itu? Itu menarik ya, Mas Chen. Pertanyaannya tuh menurut saya sangat ngena di hati. Kenapa? Karena ketika kita melakukan segala sesuatu, itu harus tahu why-nya, kenapanya gitu. Nah, jadi saya mau cerita dulu nih, Kang Gilang. Jadi saya itu dapat beasiswa LPDP ke New Zealand di tahun 2016 sampai 2017. Jadi saya balik ke Indonesia untuk mendedikasikan diri saya ke UMKM digitalisasi tadi. Tapi apakah kerja saja cukup? Menurut saya ada hal lain di luar sana untuk kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan jadi saya lihat kompetisi ini bukan untuk menang atau kalahnya, kan bilang. Tapi ini adalah sebuah platform, health influencer platform yang bagus banget. Untuk apa? Untuk bisa mempengaruhi anak-anak muda, untuk bisa lebih sehat, menghindari diabetes, menghindari merokok, untuk bisa lebih bergaya hidup sehat dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa giving more impact atau memberikan dampak positif lebih banyak bagi Indonesia. Jadi di luar menang kalah, alasan utamanya adalah saya pengen lebih bermanfaat bagi orang lain melalui platform yang lebih besar ini dibandingkan diri saya sendiri. Karena berkolaborasi itu jauh lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri. Wah, ini benar-benar impactful banget, insightful banget buat saya pribadi ya. Berarti memang dari passionnya Bang Lucky, kemudian sekarang juga diimplementasikan di platform yang dipilih ya, menjadi health influencer. Kemudian Bang, untuk tahapannya sendiri nih dari kompetisi ini, apa aja yang sudah dijalani dan kedepannya apa saja step-stepnya gitu yang akan Bang Lucky jalani? Ini kan adalah kompetisi nasional ya. Betul. Jadi kita ber-16 ini adalah orang-orang hebat semua. Jadi ini merepresentasikan orang-orang hebat atau anak-anak muda hebat di Indonesia gitu, yang punya fokus terhadap kesehatan. Nah, jadi persiapan saya ada beberapa hal gitu. Jadi persiapan utamanya menurut saya adalah balik lagi ke tujuan utama saya ikut ini adalah mencari sebuah platform untuk bisa lebih bermanfaat bagi orang lain.
Jadi fokus saya itu bukan adalah photoshoot atau membenahi diri buat punya badan yang terbaik. Itu penting, tapi fokus utama saya adalah menjalankan kegiatan-kegiatan sosial kepemudaan yang sesuai dengan warna kuning saya ini. Jadi saya bagian dari, kita dibagi 4. Ada fokusnya ke youth empowerment, health, olahraga, dan juga mental health. Saya menjadi bagian dari youth dozer, di mana kita menginfluence orang untuk berbadan sehat tapi melakukan empowerment kepada anak-anak muda gitu. Jadi fokusnya lebih kayak punya pekerjaan yang lebih baik, bisa dapat scholarship dan empowered as a youth kayak gitu. Nah, jadi persiapan saya yang pertama adalah melakukan kegiatan-kegiatan dengan tim saya, Youth Dozer, dengan beberapa stakeholders ataupun pihak-pihak lain untuk bisa memberikan dampak sosial yang lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, sekundernya. Sekundernya adalah apa nih yang dicari oleh kompetisi health influencer ini. Salah satunya kan adalah orang yang bergaya hidup sehat. Otomatis dong, saya melanjutkan gaya hidup sehat yang sudah saya jalankan bertahun-tahun. Jadi saya bukan bergaya hidup sehat karena saya mau ikut lomba ini. Jadi karena itu adalah udah bagian dari hidup saya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menurut saya yang paling penting adalah berkolaborasi. Nah, jadi ini saya udah punya kelompok Youth Dozer ini. Saya juga bergaya hidup sehat. Dan gimana caranya saya berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal seperti Kang Gilang saat ini untuk bisa menyampaikan message untuk bergaya hidup sehat. Betul, tidak lain tidak bukan dari podcast, dari obrolan ini juga banyak menjadikan platform sosial media, teknologi yang sekarang berkembang ini bisa lebih meluas lagi ya kebermanfaatannya dari segi inspirasi juga. Nah, kemudian Maluki, kalau misalkan dari program tersebut yang mungkin sekarang sedang dijalani gitu, kalau Maluki sendiri ngelihat sosial media, terus kemudian juga anak muda, generasi muda saat ini tuh kayak gimana sih kalau misalkan dari perspektif pribadi ini? Ini juga pertanyaannya bagus. Kenapa? Karena tim saya di kantor itu rata-rata anak muda. Tapi juga ada yang generasi yang lebih tua, kayak gitu. Jadi benar-benar perbedaannya sangat signifikan. Tetapi yang saya bisa lihat dari anak-anak muda sekarang, terutama Gen Z dan juga millennials, itu adalah daya tangkapnya itu luar biasa. Sangat kritis. Kenapa? Karena keterbukaan informasi itu available banget di sosial media, di Google dan segala macamnya sangat available. Jadi orang-orang itu untuk melakukan sesuatu, mencari solusi lebih mudah, dan untuk mengkritisi hal itu lebih mudah. Cuma menurut saya pribadi yang harus kita kedepankan di sini adalah it's not only about us. Jangan terlalu ini tentang saya mau seperti ini. Tapi kita juga harus berdampak secara sosial. Dan yang kedua adalah ada banyak available information di luar sana, begitu juga untuk informasi-informasi untuk bergaya hidup tidak sehat. Jadi itu juga menginfluence hidup banyak orang kayak untuk rokok elektrik ataupun merokok, karena lebih banyak lah informasi dan juga untuk mereka mendapatkan hal itu lebih mudah. Jadi saya ingin mengedepankan di sini bahwa gaya hidup sehat itu tetap bisa dilakukan di era digital seperti ini, di mana informasi itu available dan banyak hal-hal negatif di luar sana yang bisa menginfluence kita. Saya mau menjadi bagian dari solusi itu untuk bisa mempengaruhi anak muda untuk lebih empowered, lebih sehat. Jadi sayang banget ya kalau misalkan dengan perkembangan zaman, teknologi, terus kemudian juga perspektif Bang Luki melihat generasi muda sekarang itu lebih cepat, lebih satset, lebih gesit gitu. Kalau tidak dipergunakan semaksimal mungkin ya Bang ya. Percuma kalau kita punya available information, kita punya kemampuan digital gitu, tapi kalau kita nggak sehat Bang Gilang. Jadi semuanya tuh tidak akan bermanfaat kalau kita tuh nggak sehat. Kenapa? Karena kesehatan itu dan olahraga itu berdampak positif terhadap produktivitas. Nah, kita sebagai anak muda juga harus produktif. Kita sebagai anak muda nggak bisa cuma melihat, kita sekarang bisa melakukan gaya-gaya hidup yang tidak sehat. Kenapa? Karena kita masih kuat gitu. Padahal sebenarnya kita menabung untuk masa depan kita. Dan masa depan kita itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Gitu. Investasi di dalam diri ya. Salah satunya kesehatan itu. Kesehatan, olahraga itu adalah investasi terbaik dan termurah yang bisa kita lakukan. Cuma butuh satu. Making time. Kita buat waktu. Karena olahraga itu mudah dan adaptif. Maksudnya apa? Mudah, murah ya, dan adaptif. Kita tuh nggak perlu pergi ke gym. It's good. Misalkan punya dana seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak punya dana, lakukan di rumah. Makan sehat itu tidak harus mahal. Makan sehat di warung aja itu juga bisa. Warteg itu kan banyak ya. Kita juga bagaimana kita bisa kita bisa melakukan konsep sehat itu dengan mudah, murah dan adaptif. Intinya sehat itu
harus adaptif sesuai dengan keadaan kita. Sehingga kenapa nanti utang pay laternya nggak banyak. Banyak tuntutan harus makannya gimana-gimana ya Bang ya. Yes. Karena kan sekarang juga banyak ya maksudnya makanan-makanan program diet dan sebagainya. Ya mungkin juga itu cukup berpengaruh kepada keuangan kita gitu. Nah kemudian, oke, lanjut aja ya. Mungkin konsep sehat itu mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman atau sobat podcast yang menyaksikan di sini. Gimana mungkin Bang dari keseimbangan olahraga dan juga pola hidup lainnya, boleh disampaikan? Oke, sebenarnya untuk memulai gaya hidup sehat itu kita tidak boleh berpikir ini sulit. Ada 3 pilarnya. Yang pertama adalah kita memiliki makanan yang seimbang, ya, jadi bernutrisi. Ini saya jelasin. Yang kedua adalah olahraga yang rutin. Olahraga nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu lama-lama, yang penting rutin. Dan yang ketiga adalah tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Oke, jadi yang pertama adalah kita berbicara tentang makanan yang seimbang. Jadi kalau punya 1 piring nih, ada 1 piring, kamu bagi 3 aja. Bagi 3 yaitu ada karbohidratnya, ya, bisa nasi misalkan. Yang kedua ada lauk pauk proteinnya. Jadi misalkan apa yang bisa kita afford? Kalau bisa affordnya adalah telur dadar, ya udah telur dadar sepertiganya. Lalu nanti sepertiganya lagi apa? Sayur-sayuran. Jadi jangan lupa sayur-sayuran. Nanti ditambahin buah 1. Kayak gitu. Nah itu udah cukup. Itu makanan yang seimbang gitu ya. Ini gampangnya seperti itu. Yang kedua adalah olahraga yang rutin. Seminggu itu 150 menit sehari. Kalau dibagi jadi 5 hari, 30 menit sehari aja. Nggak bisa ke gym, olahraga di rumah. Nggak bisa olahraga di rumah, lari. Nggak bisa lari, jalan kaki. Jadi hidup kita bawa mudah aja dan bawa murah aja. Dan yang ketiga adalah istirahat yang cukup. 7-9 jam 1 hari disesuaikan sama teman-teman punya aktivitas seperti apa. Karena kenapa? Percuma kita punya makanan yang seimbang, punya olahraga yang rutin, tapi nggak disertai dengan istirahat. Istirahat itu penting banget untuk apa? Untuk kita bisa membangun otot-otot kita. Jadi yang tadi kita udah olahraga, makanan udah kita masukin gitu. Bagaimana mereka bisa bekerja dan otot kita berkembang dan badan kita lebih sehat itu adalah dengan istirahat yang cukup. Seperti itu. Waduh, ini pasti termotivasi banget. Termasuk saya pribadi. Tapi by the way, dari beberapa hal yang dikonsepkan sebagai konsep kesehatan ini, yang mungkin juga sekarang pastinya Bang Luki terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah juga pernah sebelumnya berdasarkan dari pengalaman pribadi mungkin pola hidup yang awalnya tidak terlalu notice dengan kesehatan ini, sehingga sejak kapan gitu Bang Luki fokus di kesehatan gitu? Oke. Good question. Jadi di tahun 2012, Kang Gilang, setelah saya selesai Mojang Jejaka, karena waktu itu fokusnya kuliah, fokusnya adalah kegiatan organisasi. Saya lupa makan yang namanya olahraga, makanan juga ya udah apa aja dimakan kayak gitu. Tidur juga kurang terjaga karena bikin skripsi juga ada Mojang Jejaka waktu itu. Jadi benar-benar tidak teratur. Nah jadi di tahun 2012 itu saya ada penyakit lah. Jadi dikarenakan waktu itu namanya usus buntu ya. Jadi kena usus buntu, dan karena usus buntu tersebut itu jadi triggering point saya atau menjadi wake up call saya. Jadi saya terbangun, Luki, kamu harus hidup sehat. Semenjak itu saya mulailah satu prinsip hidup namanya love this life. Jadi love this life ini adalah bagaimana saya mencintai hidup saya. Dengan apa? Dengan bergaya hidup sehat. Jadi jauh sebelum saya ikut Elmen, saya sudah melakukan pola hidup sehat. Nah, lucunya lagi di 2019 Kang Gilang, di 2023 kemarin itu saya agak overweight. Sebenarnya saya tetap olahraga rutin, saya tidur cukup, tapi karena waktu itu kita pandemi, jadi makan itu suka berlebihan. Bener. Saya 89 kilo, sekarang 72 kilo. Wow. Jadi dalam waktu 6 bulan, bulan Juli lah ya, sampai dengan Januari, itu saya turun sebesar 17 kilo. Sebanyak 17 kilo. Cuma dengan tadi 3 hal itu. Tapi saya fokusin, saya puasa, terus saya olahraganya saya kencengin, kayak gitu. Saya lari, mulai lagi lari. Karena waktu itu, Kang Gilang, di Juni Juli itu saya lari nih. Kok baru 2 kilo udah ngos-ngosan gitu. Kaki itu sakit banget. Dan ternyata berat badan itu mempengaruhi juga terhadap fleksibilitas kita, ketahanan kita terhadap ketika kita melakukan olahraga. Jadi pola hidup ini yang lebih sehat. Jadi yang sudah sehat sebelumnya saya buat lebih sehat. Ini sangat berdampak positif bagi diri saya pribadi, bagi pekerjaan saya karena saya menjadi lebih produktif, dan akhirnya juga saya punya lebih banyak tenaga gitu. Untuk apa? Untuk bisa melakukan hal seperti ini untuk orang lain juga. Jadi bukan hanya untuk diri saya pribadi,
tapi akhirnya juga berdampak bagi perusahaan saya dan juga bagi orang lain. Oke. Kemudian apa sih yang membuat jadi sulit gitu biasanya kalau misalkan kita konsisten? Karena biasanya kan Bang, banyak orang terlalu termindset dengan program-program, ya program diet lah, makanan yang sudah dipaketkan lah, atau khusus program diet, terus misalkan program-program tertentu, obat-obatan lah, obat-obat diet. Nah, bagaimana ya mengarahkan itu agar masyarakat kita atau generasi muda kita lebih aware-nya itu dengan hal yang realistis? Saya pikir cukup kompleks gitu apa yang disampaikan sama Bang Lucky, tidak muluk-muluk, tapi memang seperti itu dan bisa dijalani dengan mudah, dengan adaptif tadi itu ya. Nah itu mungkin gimana nih mengarahkannya supaya tidak salah dalam memilih program sehat? Oke. Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat inspiratif kan. Kenapa? Karena ini mencerminkan banyaknya concern yang ada di masyarakat gitu. Saya tuh mau mulai gaya hidup sehat tuh dari mana? Sebenarnya banyak orang ingin bergaya hidup sehat, tetapi tidak tahu memulai dari mana. Kayak gitu. Yang pertama adalah berkonsultasilah dengan expert. Expert itu bisa kamu berbayar. Expert itu bisa dengan teman-teman yang sudah tahu sebelumnya. Expert itu bisa dengan mentor, dengan banyak hal gitu. Dan sekarang juga sosial media juga terbuka kayak gitu, ataupun informasi di internet juga banyak. Tapi make sure kamu tahu expert yang benar-benar kredibel. Kenapa? Supaya nanti kamu nggak salah jalan. Itu satu, expert ya. Yang kedua adalah diet itu tidak harus pakai obat-obatan. Namun jika diperlukan, itu harus sesuai dengan konsultasi dengan ahlinya atau dengan dokter. Jadi tidak salah, Kang. Jadi mau diet itu caranya itu menyesuaikan dengan badan masing-masing. Jadi tidak ada the best diet program. Diet itu disesuaikan dengan tubuh masing-masing karena setiap orang itu unik. Nah, setiap orang itu harus berkonsultasi dengan expert atau mengetahui dirinya sendiri dulu itu seperti apa. Jadi itu yang kedua. Yang kedua adalah mengetahui diri kita, ya. Diet apa yang sesuai dengan diri kita, tujuan kita apa? Tujuan naikin berat badan sama turunin berat badan beda. Yes, karena kalau mau turunin berat badan prinsipnya gampang, defisit kalori. Jadi bagaimana apa yang masuk itu lebih sedikit daripada apa yang keluar. Gitu. Kalori yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang keluar gitu. Nah, jadi itu intinya bergaya hidup sehat itu, Kang Gilang, harus kita buat adaptif. Maksudnya apa? Saya ulangi lagi adalah menyesuaikan dengan kantong masing-masing, dengan kondisi masing-masing. Karena kantong setiap orang itu berbeda, kondisi setiap orang itu berbeda, dan tujuan hidup sehat setiap orang itu berbeda. Jadi jangan kita melihat orang lain terlalu banyak, bisa menjadi motivasi, tapi kita harus gali dulu apa yang menjadi purpose hidup sehat kita, apa tujuan hidup sehat kita. Lalu seeking for expert, seeking for help dengan expert atau mencari bantuan dari ahlinya, dan juga melakukan gaya hidup sehat yang simple tadi saya bilang, adaptif. 3 hal. Makannya seimbang, tidurnya cukup ya, olahraganya rutin. Make it easy. Wow, catat dia sobat podcast ya, yang di sini juga nih. Luar biasa, ini bisa menjadi motivasi kita untuk ke depan bisa menjaga kesehatan dan juga mempermudah mindset kita untuk tidak lebih sulit gitu ya ketika misalkan memilih konsep hidup sehat gitu. Semoga bisa jadi penerapan buat aku pribadi juga ya, Bang. Perlu dimulai secepatnya. Cepatnya. Hari ini juga. Karena kalau misalkan kita nggak memulai, nanti akan selalu ada excuse atau nanti lagi. Dan cari teman. Bener, cari teman sehat kamu. Cari teman supaya bisa saling memotivasi. Dan posting di social media is a way untuk kamu tracking dan termotivasi. Kenapa? Sebenarnya kamu kalau ada teman yang posting di gym, jangan dinyinyirin. Karena kenapa? Dia palingnya sudah selangkah lebih maju untuk pergi ke gym untuk mereka berolahraga. Dan itu adalah salah satu langkah orang untuk memotivasi dirinya. Saya harus posting hari ini di gym karena saya pengen posting di social media kayak gitu. Itu lebih baik daripada kita bermalas-malasan dan tidak memulai olahraga atau gaya hidup sehat atau makan yang seimbang atau tidur yang cukup tadi. Benar. Karena aku juga pernah mengalami, temanku juga pernah bercerita kalau aduh nih sedikit-sedikit abis nge-gym posting, ada yang komen katanya kayak pamer lah atau apa, padahal kan di situ mungkin kita pengen melihat progres juga ya Bang ya, pengen melihat progres kita sejauh mana, effort kita untuk bisa membentuk tubuh, membuat lebih sehat gitu loh. Tapi mungkin sebagian besar orang persepsinya beda-beda. Tracking your progress is good.
track progress kita di dalam olahraga itu penting. Kenapa? Biar kita tahu apakah tujuan kita sudah tercapai. Lalu sejauh mana kita harus push diri kita lagi kayak gitu. Dan kalau diperlukan, seeking for help. Maksudnya apa? Pakai PT kalau punya rezeki. Atau cari teman yang udah olahraga lebih dahulu, bisa jadi mentor kalian untuk berolahraga dan bergaya hidup sehat. Itu yang saya lakukan. Saya nggak pakai PT, tapi saya punya teman-teman yang bergaya hidup sehat. Saya selalu tanya, ini latihan ini kayak gimana ya? Gerakan saya udah benar belum ya? Saya posting misalkan cara push up, terus ada yang kasih feedback, itu cara push upnya salah. Kalau orang-orang yang punya mentalnya gampang down, nggak mau posting lagi ya karena diprotes sama orang. Jangan, kenapa? Keep posting. Dengan itu kamu tahu bahwa kamu tuh progresif, kamu berprogres, dan juga kamu bisa mendapatkan feedback yang positif dari orang-orang. Kalau ada yang feedback negatif, kita nggak bisa please everyone. Iya, benar. Kita nggak bisa please everyone. Just be yourself. Setuju. Bang Lucky, mungkin apa yang bisa disampaikan kepada sobat podcast yang menyaksikan? Yes. Baik itu tentang kesehatan, terus bagaimana juga mereka bisa menjadi seseorang yang good vibes, terus juga bagus secara lingkungan, dan juga memandang sesuatu dengan mindset yang baik. Mungkin boleh disampaikan ke sobat podcast, silakan. Oke, thank you banget. Jadi menurut saya pribadi, di dalam sebuah hidup itu ya, kita harus positif baik secara body, mind, and juga soul. Jadi kita harus seimbang semuanya. Nah, kalau tadi saya sudah bilang bagaimana kita bisa seimbang, kita semua mulai dengan bergaya hidup sehat. Jadi bergaya hidup sehat itu tadi mudah ya. Makan yang seimbang, tidur yang cukup, olahraga yang rutin. Kenapa? Dari situ kita mulai membangun positive mindset. Kita membangun kerja keras yang akhirnya berdampak pada apa? Pada mind dan juga soul kita. Ketika kita memiliki positive vibe tersebut yang diakibatkan karena kita rajin berolahraga, kita bergaya hidup sehat, itu kita sebarkan kepada orang lain. Dan manfaatnya itu luar biasa loh, Kang Gilang. Manfaatnya luar biasa sehingga kita bisa apa? Kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Dimulai dari apa? Dari tadi bergaya hidup sehat, menyebarkan vibe yang positif, dan akhirnya orang-orang tuh terinspirasi sama kita. Kalau ada yang tidak terinspirasi, it's okay. Karena kita tidak bisa please everyone. Just be yourself, lakukan apa yang terbaik untuk kamu, dan pastinya bergaya hidup sehat dari sekarang. Karena hidup kita adalah tanggung jawab kita. Mantap. Yes. Saya yakin sih Bang Lucky, semoga ini di luar daripada target Bang Lucky, mungkin di kompetisi Health Influencer ini menjadi juara, tapi juga memberikan kebermanfaatan yang lebih luas ya Itu Bang ya. tujuan yang lebih besar dan tujuan utama saya. Amin. Bulan apa nih? Bulan Agustus insya Allah. Bulan Agustus. Yes, tanggal 31. Saya belum bisa sebut. Dia masih mungkin. Tapi kemungkinan besar di bulan Agustus. Oke. Kemudian yang saat ini Bang Lucky jalani ya mungkin ini terakhir ya. Bagaimana cara memanage waktu, pekerjaan, kehidupan pribadi, dan juga sekarang mengikuti kompetisi? Yes, time management itu penting banget teman-teman semua ya. Kang Gilang dan Akang Teteh semua. Jadi semuanya itu berawal dari bagaimana kita mengatur waktu kita dengan baik. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan skala prioritas. Jadi sometimes skala prioritasnya adalah pekerjaan. Sometimes skala prioritasnya adalah health influencer competition ini. Sometimes prioritasnya adalah yang lain seperti itu. Jadi bagaimana kita melakukan time management yang baik adalah dengan melakukan prioritisasi. Dengan prioritisasi ini kita bisa mencapai goals kita dalam hidup. Itu aja sih intinya. Kuncinya adalah time management yang baik. Kita bisa memprioritaskan things atau hal-hal yang penting di awal dan yang lainnya itu menyusul. Sehingga ya satu persatu tujuannya itu tercapai baik dalam karir, dalam kehidupan sosial, atau kalau saya konteksnya adalah kompetisi ataupun gaya hidup sehat saya. Wow, Lucky bagus. Finalist of kompetisi Health Influencer. Terima kasih Bang Lucky atas kehadirannya. Sehat selalu yang paling penting. Dan semoga ini bisa memberikan insight positif dan juga menginspirasi untuk sobat podcast yang menyaksikan hari ini. Pokoknya kita ketemu lagi ya Bang ya nanti kalau ada waktu. dengan banyak sharing dan juga hal-hal yang positif lainnya. Terima kasih Bang Lucky, dan juga buat sobat podcast jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen YouTube channel TVRI Jawa Barat. Aku Gilang Hafizi, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.